Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Akhwati fillah, ahibai, kembali lagi kita melanjutkan pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyah Bighairi Natiqina Biha, Durusul Lughah Madinah. Kali ini kita bahas Dars Ashir atau pelajaran yang ke-10 ya, tentang domir atau isim domir. Nah, domir ini adalah isim mabni, yaitu isim yang tidak berubah harokat akhirannya. Nah, domir itu sendiri adalah bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti seperti aku ya, kamu, kita, dia, atau kata gantinya gitu ya. Misalnya kitabnya, rumahnya, masjidnya, dan lain sebagainya. Domir, kata ganti. Maka dalam bahasa Arab juga ini ada pembahasannya gitu. Nah, domir dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada yang namanya domir munfasil, ada domir muttasil, dan ada yang namanya domir mustatir. Domir munfasil itu apa? Domir mutasil itu apa? Dan domir mustatir itu apa? Masing-masing ada pembahasannya. Nah, di sini ya kita lihat domir munfasil adalah domir yang terpisah atau berdiri sendiri dan tidak bersambung dengan kata lain. Artinya, penulisan domir munfasil harus dipisah dari isim atau dari kata baik sebelumnya atau sesudahnya gitu ya. Jadi dia itu bisa berdiri sendiri gitu. Nah, contoh domir munfasil adalah dalam bahasa Arab. Mungkin kalau di bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia dia, mereka, kemudian kamu, kalian, itu udah cukup gitu ya. Namun dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab, domir ini dibedakan ya. Dibedakan dari jenisnya, ada mudzakkar, ada muannas ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian juga dibedakan dari jumlahnya ya, seperti halnya juga di bahasa Indonesia. Jumlahnya juga dibedakan, 1, 2 ganda ya, kemudian jamak. Namun uniknya untuk bahasa Arab itu dibedakan antara muannas dan muzakkar, atau untuk laki-laki dan perempuan, baik domir kata ganti orang pertama, orang kedua atau orang ketiga ya. Untuk kata ganti orang pertama sama, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuannya. Nah, contoh dari sini kita membacanya dari sini ya, atau ngafalnya dari sini. Huwa, hiya ya, huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Kemudian ada anti, antuma, antunna. Ada ana dan nahnu. Jadi bacanya dari kanan ya ke kiri, kanan kiri, kanan kiri, begitu seterusnya. Huwa, dia, mufrad 1 itu tunggal ya. Dia 1, laki-laki ya. Huma, mereka berdua, laki-laki, dan hum, mereka lebih dari 2 atau jamak ya. Hum, mereka lebih dari 2, jamak laki-laki atau muzakkar ya. Nah, ini adalah kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti orang ketiga ini ada mudzakkar, muannas ya, huwa, huma, hum, dan hiya, huma, hunna. Hiya, dia laki-laki, dia perempuan ya, 1 ya, tunggal. Kemudian huma, dia, mereka berdua, perempuan ganda atau musanna. Kemudian hunna, jamak ya, mereka lebih dari 2 untuk muannas atau perempuan. Kemudian kata ganti orang kedua ada anta, antuma, antum, dan anti, antuma, antuna, sama dengan huwa tadi. Anta ya, kata ganti orang kedua, kamu laki-laki, antuma, kalian berdua laki-laki, antum, kalian lebih dari 2 atau jamak laki-laki. Anti, kamu perempuan, antuma, kamu berdua perempuan, antuna, kalian lebih dari 2 untuk perempuan. Nah, kata ganti orang pertama di sini ana, nahnu ya, mutakallim. Mutakallim itu ya
kita yang berbicara, orang yang pertama. Kalau anti kata ganti orang kedua ini disebut dengan mukhatab. Kemudian kata ganti orang ketiga ini disebut dhamir ghaib, orang yang kita bicarakan gitu ya, orang yang kita gibain. Nah, untuk penggunaannya bisa kita lihat di slide berikutnya ya. Contoh penggunaan dalam kalimat. Penggunaan apa? Dhamir tadi ya, isim dhamir munfasil. Muhammadun mudarrisun huwa mahirun. Fatimatu thalibatun hiya mahiratun. Nah, di sini kalau kita artikan sama-sama dia ya, di sini juga dia. Nah, saya warnain dengan warna merah ya untuk dhamirnya huwa, dan di sini hiya. Kita bedakan atau kita lihat perbedaannya. Muhammadun ya, Muhammad, mudarrisun seorang guru. Huwa dia. Nah, huwa di sini dia kembalinya ke Muhammad ya. Karena kita lagi bicarain Muhammad, maka kita pakai huwa, nggak mungkin pakai hiya ya. Karena Muhammad di sini bukan Muhammadiyah ya. Maksudnya bukan Muhammad perempuan. Di sini Muhammad adalah mudzakkar, laki-laki ya. Maka kita pakai huwa. Huwa mahirun, dia pintar. Yang kedua, Fatimatu thalibatun ya. Fatimah seorang thalibah, pelajar. Hiya dia. Nah, dia kenapa pakai dia? Karena kembalinya ke Fatimah. Kita sedang membicarakan Fatimah, maka di sini pakai hiya. Mahiratun dalam bahasa Arab pun ternyata mensifati seseorang itu atau mensifati sesuatu itu juga harus dibedakan ya. Dibedakan mudzakkar dan muannasnya. Untuk muannas kita cukup menambahkan tak marbutoh ya di akhirannya. Mahiratun gitu. Artinya sama-sama pintar. Dia pintar, tapi dia di sini untuk laki-laki maka kita pakai huwa, dan di sini dia untuk perempuan kita pakai hiya. Hiya mahirah gitu. Jadi kita mensifati misalnya ya, atau kita sedang membicarakan orang ketiga, itu udah jelas sekali dalam bahasa Arab. Orang ketiga yang sedang kita bicarakan ini siapa? Laki-laki atau perempuan? Satu atau dua atau jamak gitu. Masya Allah. Nah, yang kedua, dhamirun muttasilun ya. Dhamirun muttasilun itu adalah dhamir yang bersambung dengan kata lain, baik dengan isim ya, kata benda atau fi'il atau kata kerja ya, atau dengan huruf ya. Huruf ini adalah kata sambung. Nah, dhamir ini berkedudukan sebagai objek. Biasanya dhamir ini kedudukannya sebagai objek, artinya dia nggak bisa berdiri sendiri, harus disambung dengan kata sebelumnya, baik itu isim, fi'il atau huruf. Contoh, nah sama dengan yang sebelumnya. Jadi ada 3 pembagian di sini sesuai dengan kategorinya: kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang pertama. Masing-masing ada mudzakkar muannas kecuali kata ganti orang pertama. Kita baca dari sini. Nah, kalau tadi di sini ada huwa ya. Nah, di sini dhamir muttasilnya adalah hu, diganti hu gitu ya. Kemudian kalau tadi huma, di sini masih sama, alhamdulillah, dan tadi ada hum, di sini juga masih sama hum. Hanya saja untuk penulisannya nanti untuk dhamir muttasil ini harus disambung ya dengan fi'il. Kalau tadi di dhamir mufrad muannas untuk orang ketiga ada hiya, di sini ada ha dengan memanjangkan huruf ha-nya ya. Kalau mudzakkar ada hu, kalau muannas ada ha ya. Kemudian huma di sini sama. Kemudian hunna untuk jamak. Kemudian kata ganti orang kedua ada mudzakkar, ada muannas. Untuk mudzakkar ada ka, mufrad ya, kamu atau mu gitu ya. Kemudian kata ganti orang kedua ada kuma, sama ya, mudzakkar dan muannas, dan jamaknya ada kum dan kunna. Untuk mutakallim atau kata ganti orang pertama yang artinya ku dan kita gitu ya. Arti di sini ada bi ya, bi atau bukan bi, mohon maaf, ini i gitu ya. Ya. Jadi nanti kata sebelumnya di sini ya disambung kemudian ditambahkan i gitu yang artinya ku. Nah, ya yang artinya kita. Baik, langsung ke penggunaan. Contoh penggunaan dalam kalimat ya. Muhammadun thalibun huwa mahirun. Ummuhu mudarrisatun. Nah,
Muhammad ya, talibun seorang pelajar. Huwa mahirun, dia pintar. Nah, ini domir apa tadi? Munfasil ya. Huwa mahirun. Ummuhu, ibunya. Nah, di sini ada hu. Hu di sini adalah domirun muttasilun. Kenapa hu? Karena yang akan kita yang sedang kita bicarakan adalah Muhammad. Jadi kembalinya ke Muhammad ya. Ibunya Muhammad gitu ya. Maka kita pakai hu. Ibunya, kenapa ibunya? Ummuhu mudarrisatun. Ibunya seorang guru. Nah, di sini kenapa mudarrisah? Karena kembalinya ke umun ya. Umun itu adalah seorang perempuan. Maka mudarrisatun. Baik, kita coba lihat perbedaannya dengan dhamir ha. Khadijatu tajirah ya. Khadijah seorang pedagang. Tajirah itu pedagang ya, karena Khadijah perempuan kita tambahkan tak marbutah di ujungnya. Hiya nasyitatun, dia nasyitah, di sini dhamir munfasil tadi ya, nasyitah rajin. Kenapa nasyitah? Karena Khadijah ya, ada tak marbutahnya. Kemudian dukanuha, nah dukan itu toko ya. Ha kembali ke Khadijah ya. Dukanuha, maka tokonya wasi'un, luas gitu ya. Jadi yang kita bicarakan adalah Khadijah, maka di sini ha. Loh, kenapa kok wasi'un bukan wasi'atun? Karena yang kita sifati bukan Khadijah lagi, tapi adalah toko. Sedangkan toko di sini adalah isim mudzakar, maka tidak perlu ditambahkan tak marbutah. Kalau di sini tadi kenapa ditambahkan tak marbutah? Karena yang kita sifati adalah seorang ibu ya. Ibu itu meskipun di ujungnya tidak ada atau di akhir katanya tidak ada tak marbutahnya, tetapi kita lihat dari gendernya, jenis kelaminnya dia adalah perempuan, maka dia adalah mudarrisatun, bukan mudarrisun gitu ya. Nah, ini untuk perbedaan atau penggunaannya. Kita lihat dhamirun munfasil bisa berdiri sendiri ya, di sini ada huwa dan hiya. Adapun dhamir muttasil tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita tidak bisa membuat kalimat dengan kata hu saja atau ha saja, atau mengawali kalimat dengan dhamir hu atau ha, itu nggak bisa ya. Dan dia pasti nyambung dengan sebuah isim sebelumnya, baik kata kerja atau kata benda gitu ya, atau huruf atau kata sambung ya. Dan yang ketiga di sini ada dhamir mustatir, adalah dhamir yang tersembunyi dalam fi'il. Nah, kali ini belum kita bahas ya, karena poin kita, pelajaran kita ada di dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Nah, saya kasih lagu ya untuk menghafal dhamir ke-14 dhamir ini ya. Ya, atau nanti antum bisa berkreasi ya pakai lagu sendiri. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ana nahnu. Atau nanti bisa pakai liriknya apa namanya tuh, balonku ada 5 ya atau bintang kecil ya. Itu bisa dikreasikan. Nah, ini untuk dhamir munfasil. Dhamir mutasilnya ya, di sini ada hu huma hum, ha huma hunna ya, ka kumakum, ki kumakunna, ada i dan na. Barakallahu fikum ya. Jika ada pertanyaan kita lanjut di grup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.